Halo semuanya, selamat datang kembali di Fakta Film. Kali ini Fakta Film akan merekap alur cerita film dari tahun 2021 yang berjudul Aftermath. Film ini bercerita tentang sepasang suami istri yang pindah ke rumah baru untuk memperbaiki hubungan rumah tangga mereka yang sedang retak. Namun rumah baru yang mereka tempati tersebut menyimpan sebuah rahasia mengerikan yang sepanjang hari mulai meneror kehidupan mereka berdua. Teror demi teror silih berganti datang dan membuat pasangan tersebut menjadi tidak nyaman. Jadi apakah yang sebenarnya telah terjadi di dalam rumah tersebut? Mari kita ulas alur cerita dari film ini. Kami akan kembali kepada kalian semua. Apa yang akan kami sampaikan ini adalah sebuah spoiler film. Buat kalian yang tidak masalah dengan spoiler, seperti biasa pakai handsetnya, jauhi keramaian, dan mari kita mulai ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan 3 orang pria yang sedang membersihkan sebuah TKP pembunuhan sepasang kekasih di dalam sebuah rumah. Salah satu pria bernama Kevin dan 2 orang temannya yang seperti tengah mencemooh pasangan yang meninggal tersebut. Pemilik asli rumah bernama Jay dan Claudia terlihat marah mendengar apa yang dikatakan oleh teman-teman Kevin. Kemudian, di tempat lain kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Natalie yang merupakan istri dari Kevin. Natalie merupakan seorang desainer baju dan hari itu terlihat salah satu teman Natalie meneleponnya mengabarkan bahwa Natalie akan mendapatkan seorang sponsor dan akan dibuatkan sebuah toko baju. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Natalie sangat senang. Dan beberapa saat kemudian ketika selesai bekerja, Natalie terlihat dijemput oleh suaminya Kevin. Hubungan mereka berdua terlihat agak renggang. Hal itu disebabkan karena dahulu Natalie pernah berselingkuh yang membuat Kevin masih merasa kecewa. Meski Natalie sudah meminta maaf, tapi sikap dingin yang diberikan oleh Kevin membuat Natalie merasa bersedih dan meluapkannya dengan menangis di dalam kamar mandi. Singkat cerita, mereka berdua terlihat datang ke seorang psikiater untuk mencari solusi atas kerenggangan yang terjadi di dalam hubungan mereka berdua. Psikiater tersebut lantas menyarankan agar mereka berdua membuat sedikit perubahan di lingkungan mereka. Atas saran dari psikiater tersebutlah membuat Kevin menemukan sebuah ide untuk membeli sebuah rumah baru yang akan mereka tempati berdua. Ternyata Kevin di sini tertarik untuk membeli rumah bekas TKP pembunuhan yang tempo hari dia bersihkan karena harganya yang cukup murah. Di tempat lain diperlihatkan, Natalie terlihat tengah mengobrol santai dengan adiknya yang bernama Danny di dalam rumah. Beberapa saat kemudian Kevin datang dan lantas berkata bahwa dirinya akan membeli sebuah rumah baru bekas lokasi pembunuhan. Mendengar keputusan Kevin membuat Natalie terkejut dan juga ragu-ragu, tapi setelah diyakinkan oleh Kevin, membuat Natalie akhirnya mau untuk tinggal di rumah tersebut dengan satu syarat agar Kevin mau kuliah kembali. Hal itu karena Natalie ingin melihat Kevin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan menjadi orang yang mapan. Di keesokan harinya mereka berdua lantas menemui Jay dan juga Claudia selaku pemilik rumah untuk melihat-lihat keadaan isi rumah serta negosiasi harga. Rumah tersebut memiliki kamera CCTV dan juga penguncian pintu yang bisa diakses melalui ponsel mereka. Setelah merasa cocok dengan harga yang diberikan, Kevin dan Natalie lantas membayar rumah itu, namun ada sesuatu yang aneh dari raut wajah yang ditunjukkan oleh Jay. Pada hari pertama menempati rumah baru, terlihat ada sebuah tanda-tanda yang tidak beres dari rumah tersebut. Terlihat anjing mereka bernama Odi tiba-tiba menggonggong keras ke salah satu pintu yang mengarah ke basement. Tidak hanya itu, di malam harinya terlihat pengatur suhu ruangan di dalam rumah tiba-tiba berubah dengan sendirinya. Kemudian, ketika mereka berdua beranjak tidur, Natalie dibuat terkejut dengan suara seseorang yang berasal dari kamar mandi. Merasa khawatir, Kevin lantas beranjak untuk memeriksanya, namun setelah pintu kamar mandi itu dibuka, Kevin tidak menemukan siapa-siapa di sana. Mengetahui hal itu, Kevin kemudian menenangkan Natalie bahwa apa yang dia dengar tadi mungkin hanya sebuah halusinasi. Di pagi harinya, Kevin mendapatkan sebuah panggilan telepon dari seseorang yang menagih pembayaran tentang pesanan online yang telah dia lakukan.
Namun, Kevin yang merasa tidak pernah membeli barang secara online lantas menolak. Tapi karena tagihan itu ditujukan ke alamat rumahnya, mau tidak mau Kevin harus membayarnya. Bersamaan dengan itu, Natalie merasa kehilangan kunci mobilnya. Karena yang dia ingat kunci itu dia taruh di atas meja, tapi setelah dibantu oleh Kevin, kunci itu seperti berpindah ke dalam tas miliknya. Meski merasa aneh, Natalie lantas tidak memikirkannya dan beranjak pergi untuk menemui seorang investor yang akan membantunya membuat toko baju. Sampainya di rumah investor, Natalie terlihat sangat senang karena sang investor berjanji bahwa dia akan mendanai semua proyek yang akan dilakukan olehnya. Di lain tempat terlihat Kevin akhirnya datang ke sebuah kampus untuk melanjutkan kuliahnya guna menepati janji yang dia buat kepada istrinya. Di kampus tersebut, Kevin bertemu dengan seorang wanita yang menjadi teman kuliahnya bernama Avery. Di malam harinya, Natalie yang mendapatkan dana dari investor pun merasa sangat senang. Kemudian merayakannya bersama Kevin dengan membuat sebuah pesta kecil dan dilanjutkan melakukan hubungan badan. Di tengah malamnya, Natalie yang tertidur pun terbangun karena suhu ruangan rumah yang tiba-tiba berubah dengan sendirinya. Kemudian, ketika Natalie mengambil minuman ke dapur, dirinya merasa terkejut karena mendengar suara musik yang sangat keras dari ruang tengah. Merasa ada yang tidak beres, Natalie lantas memeriksa ruangan rumah dan menemukan sebuah pintu yang terbuka dengan sendirinya. Setelah mengecek dan tidak menemukan apa-apa, Natalie yang akan kembali ke kamar dibuat heran dengan pintu ruangan tadi yang tiba-tiba terbuka kembali. Setelah menutupnya lagi, Natalie pun lantas kembali ke tempat tidur dan melanjutkan keintimannya malam ini dengan bermesraan bersama Kevin kembali. Di pagi harinya, setelah selesai mandi, Natalie melihat sebuah tulisan di kaca kamar mandinya yang berbunyi "Hi Beautiful". Natalie yang menganggap bahwa itu adalah tulisan dari Kevin lantas turun dan berterima kasih kepadanya. Namun, Kevin yang masih merasa heran tiba-tiba mendengar suara bel pintu rumahnya berbunyi dan terlihat seorang kurir mengirimkan sebuah paket yang berisi banyak sekali video porno. Menurut penuturan Kevin kepada teman-temannya, video porno yang datang ke rumahnya itu dibeli dengan harga $2.000 melalui rekeningnya. Mereka lantas menganggap bahwa itu sebuah lelucon dari seorang hacker yang kemungkinan mencuri identitas Kevin dan membeli CD porno tersebut yang kemudian dikirim ke rumahnya. Kembali di dalam rumah saat Natalie bermain lempar bola dengan anjingnya, bola yang dia lempar tidak sengaja masuk ke bawah kolong tempat tidur. Karena kesulitan meraihnya dengan tangan, Natalie lantas pergi untuk mengambil sebuah sapu. Di siang harinya, Natalie terlihat datang ke sebuah restoran untuk menemui investornya. Namun secara tidak sengaja di sana Natalie malah bertemu dengan seorang pria yang merupakan selingkuhannya dahulu, bernama Nick. Di sini, semua akhirnya terungkap bahwa Nick adalah orang yang menghubungkan Natalie dengan investornya dan secara tidak langsung ke depan Natalie akan bekerja sama dengan Nick. Di tempat yang berbeda terlihat Kevin bersama teman kuliahnya Avery sedang mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen mereka. Karena tugas yang telah selesai, mereka berdua lantas minum-minum dan saling bercerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Singkat cerita, di malam harinya Natalie yang tidur di rumah sendirian lantas terbangun karena mendengar sebuah suara tapak kaki seseorang yang berada di dalam rumahnya. Ketika melihat ke arah pintu kamar yang terbuka, Natalie merasa ketakutan setelah melihat sebuah tangan seseorang yang seperti merayap di lantai rumahnya. Karena merasa penasaran, Natalie pun beranjak dari tempat tidurnya untuk mengecek tangan siapa sebenarnya yang tadi telah dia lihat. Baru berjalan sebentar, tiba-tiba ada sebuah tangan yang mendekap mulut Natalie dari belakang. Ketika Kevin pulang ke rumah dan membangunkan Natalie, terlihat dirinya merasa terheran-heran mengapa dirinya tiba-tiba sudah tertidur di atas sofa ruang tamu. Padahal yang dia ingat sepertinya tadi ada seseorang yang telah masuk ke dalam rumah dan kemudian mendekap dirinya. Mendengar apa yang diceritakan oleh istrinya, Kevin pun menganggap semua hal itu hanyalah sebuah halusinasi dari Natalie. Dan karena hal tersebut membuat mereka bertengkar hingga mengharuskan mereka berdua datang kembali ke psikiater mereka. Di sana mereka berdebat dan Kevin masih yakin bahwa apa yang diceritakan oleh Natalie hanyalah sebuah halusinasinya.
Natalie, yang masih kukuh dengan apa yang dia yakini, terlihat marah karena suaminya Kevin yang sepertinya tidak percaya dengan dirinya dan juga menganggapnya paranoid. Untuk meredam perdebatan mereka, Kevin lantas berinisiatif untuk mengundang ibu Natalie ke rumah untuk makan malam bersama. Di rumah terlihat Danny, adik dari Natalie, datang karena ditugaskan oleh Natalie untuk memberi makan Odi, anjing kesayangan Natalie, selagi mereka berdua sedang pergi. Di sana, ketika Danny sedang mencari keberadaan Odi, keran air di rumah tiba-tiba menyala sendiri. Beberapa saat kemudian Danny menemukan Odi, si anjing, dengan keadaan yang tampak lemas di atas lantai rumah. Setelah memastikan keadaan Odi baik-baik saja, Danny yang akan kembali tidur dibuat keheranan karena keran air yang tadi telah dia matikan tiba-tiba menyala kembali. Masih dalam keadaan keheranan, Danny kemudian dikejutkan dengan suara musik yang menyala sendiri disertai lampu rumah yang tiba-tiba padam. Merasa sangat ketakutan, Danny lantas berlari mengambil senter dan bergegas mencari keberadaan Odi. Namun, Odi yang semula berada di lantai ruang tengah rumah tiba-tiba menghilang dan Danny yang masih kebingungan lantas dikejutkan dengan suara langkah kaki seseorang yang seperti berada di dalam rumah. Mendengar hal itu membuat Danny semakin bertambah takut. Dia berlari ke kamar dan lantas segera menguncinya karena di sini dia merasa bahwa ada sesuatu yang seperti sedang mengejarnya. Dengan cepat Danny lantas masuk ke lemari baju untuk bersembunyi. Namun tiba-tiba dari dalam lemari itu ada sesuatu yang dengan cepat menarik tubuh Danny. Singkat cerita, Kevin dan Natalie pun sampai ke rumah. Mereka yang tidak mendapati Danny di dalam rumah lantas berpikir bahwa Danny tidak datang ke rumah mereka untuk memberi makan Odi. Namun, tanpa mereka berdua sadari, di dalam rumah mereka terdapat sesuatu yang sangat menyeramkan yang bersiap untuk meneror mereka berdua, seperti yang telah terjadi dengan Danny tadi. Beberapa saat kemudian, ibu Natalie pun datang ke rumah dan mereka bertiga lantas makan malam bersama. Terlihat hubungan Natalie dan ibunya seperti kurang harmonis karena baru saja mereka bertiga makan. Terjadi perdebatan hebat antara Natalie dan juga ibunya. Kevin yang berusaha menenangkan Natalie beserta ibunya kemudian dikejutkan dengan kedatangan seorang pria asing yang dengan cepat membakar mobil miliknya yang terparkir di halaman rumah. Karena kejadian malam itu, Kevin dan Natalie pun lantas ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang menimpa mereka tadi malam. Namun, sampainya di kantor polisi, mereka berdua malah dikejutkan dengan sebuah cuitan Kevin di media sosial yang menurut polisi mengandung hasutan untuk menindas kaum kulit putih. Di sini polisi kemudian mencurigai Kevin bahwa disinyalir Kevin ikut di asosiasi terlarang yang ingin merekrut orang untuk menindas kaum kulit putih. Dengan cepat Kevin mengatakan bahwa apa yang ada di cuitan itu bukanlah cuitan darinya dan tidak mungkin dirinya melakukan hal konyol seperti itu karena hanya akan membuatnya mendapatkan masalah. Singkat cerita, setelah dari kantor polisi, Natalie datang ke rumah Claudia yang merupakan pemilik rumah sebelumnya. Di sana, dia bertanya mengenai sejarah rumah, juga bercerita tentang keanehan-keanehan yang dia alami, dan berniat mengembalikan rumah itu kepada Claudia. Claudia bercerita bahwa dulunya rumah tersebut didesain oleh istri Jay, yang merupakan kakaknya. Namun, karena Jay berselingkuh membuat istrinya melakukan hal yang sama, berselingkuh dengan pria lain, dan pasangan pasutri yang terbunuh di rumah itu adalah istri Jay bersama selingkuhannya. Sebelum Natalie berpikir buruk tentang kakaknya, Claudia dengan cepat berkata bahwa Jay bukanlah pembunuhnya. Tanpa mereka berdua sadari, dari balik pintu rumah, Jay ternyata menguping pembicaraan mereka yang tengah membicarakan istrinya yang terbunuh. Saat akan meninggalkan rumah Claudia, Natalie dihadang oleh Jay yang menawarkan kepadanya untuk membeli rumah itu kembali dengan harga yang sangat murah. Namun, Natalie yang melihat gelagat aneh dari Jay lantas menolak secara halus tawaran yang diberikan oleh Jay. Di tempat lain terlihat Kevin sedang melatih anjingnya Odi bersama teman kuliahnya Avery di sebuah taman. Tiba-tiba saja terjadi sesuatu terhadap Odi yang terlihat lemas dan terkapar di tengah rerumputan. Setelah dilakukan pemeriksaan di klinik hewan, didapati bahwa Odi telah diracun seseorang hingga menyebabkannya keracunan. Ketika kembali ke rumah, Natalie yang mendapatkan kiriman bunga dari seseorang akhirnya membuat Kevin merasa cemburu dan membuat mereka akhirnya bertengkar kembali.
Karena Kevin yang ternyata mengetahui bahwa Natalie mendapatkan investor dari mantan selingkuhannya Nick, merasa dibohongi dan kecewa terhadap Natalie. Singkat cerita, di malam harinya mereka terbangun karena mendengar suara seseorang yang berada di balik pintu. Suaranya yang terdengar jelas membuat mereka penasaran dan kemudian mengeceknya. Mereka lantas melaporkan kepada polisi dan ketika polisi itu datang, Natalie lantas bercerita tentang kisahnya dulu yang melihat seorang pria asing kurus bersembunyi di dalam rumahnya. Kevin yang mendengar hal itu lantas mencoba untuk menghentikan cerita Natalie karena sedari awal dirinya yang tidak mempercayainya. Di keesokan harinya, Kevin lantas memperbaiki seluruh CCTV yang berada di rumahnya. Karena dia khawatir dengan kejadian semalam yang sepertinya ada orang asing yang telah masuk ke dalam rumahnya. Di tempat lain, Natalie yang bertemu dengan investornya terlihat dikomplain karena proyek Natalie yang tidak kunjung selesai. Investor itu terlihat sangat kecewa dan meminta Natalie untuk segera menyelesaikan pekerjaannya. Saat tengah bekerja, Natalie mendapatkan telepon dari Nick dan mengungkapkan kekecewaannya karena kiriman bunga dari Nick membuat hubungannya dengan Kevin menjadi renggang kembali. Nick yang merasa tidak mengirimkan bunga lantas meminta Natalie untuk memfoto bunga itu. Tapi ketika Natalie akan melakukannya, dirinya dikagetkan dengan banyak sekali foto dirinya bersama Kevin yang tengah tertidur. Melihat hal itu membuat Natalie merasa heran dan penasaran dengan siapa orang yang telah mengganggu keluarganya selama ini. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba musik di rumahnya berbunyi dan Natalie juga mendengar suara keras seperti orang yang ingin mendobrak pintu rumahnya. Dengan cepat Natalie menelepon polisi, namun saat kemudian Natalie menyadari bahwa suara itu berasal dari sebuah ranting pohon yang mengenai jendelanya. Tapi setelah Natalie menutup teleponnya, tiba-tiba muncul pria asing kurus berada di rumahnya. Melihat hal itu membuat Natalie ketakutan dan berlari masuk ke dalam kamar. Sambil memegang teleponnya, Natalie berusaha menghubungi polisi untuk melaporkan bahwa ada orang asing yang menyusup ke dalam rumahnya. Setelah keadaan mulai tenang, Natalie yang ingin keluar dari dalam kamar mendapati bahwa ada sebuah lemari besar yang menutupi pintu kamarnya. Tidak ada jalan lain, akhirnya Natalie memberanikan diri untuk melompat dari jendela dan jatuh ke dalam kolam renang. Bersamaan dengan itu, Kevin yang baru saja sampai ke rumah merasa terkejut yang kemudian berlari menolong istrinya yang tiba-tiba saja melompat ke dalam kolam renang dan hampir tenggelam. Singkat cerita, datanglah polisi ke rumah mereka atas laporan yang diberikan oleh Natalie tadi. Tapi sepertinya orang yang dimaksud oleh Natalie tadi tidak ditemukan yang kemudian membuat Kevin malah semakin tidak percaya dengan semua cerita yang dikatakan oleh Natalie. Masih seperti kemarin, Kevin berusaha meyakinkan Natalie bahwa apa yang dia lihat selama ini hanyalah sebuah halusinasi. Menanggapi reaksi Kevin yang tidak percaya terhadap dirinya membuat Natalie marah dan kemudian pergi meninggalkan rumah. Di keesokan harinya, Kevin yang sedang diinterogasi oleh polisi mencoba mendengarkan tentang alasan polisi yang sepertinya juga tidak percaya dengan semua cerita dari Natalie. Di sini, polisi malah menjelaskan bahwa kemungkinan istri Kevin yaitu Natalie mengalami gangguan kejiwaan. Semua itu disebabkan karena polisi yang telah memeriksa keadaan seisi rumah juga melihat CCTV tidak menemukan orang asing yang dimaksud oleh Natalie. Setelah mendengarkan penjelasan dari polisi, Kevin lantas mengajak Natalie untuk kembali menemui psikiater yang sering mereka datangi. Namun, bukannya menjadi kondusif, hubungan mereka berdua malah semakin memanas dan saling bertengkar satu sama lain. Ketika akan pulang, tiba-tiba Kevin terjatuh dan kemudian pingsan. Saat di rumah sakit, dokter lantas menjelaskan kepada Natalie bahwa suaminya Kevin telah mengonsumsi racun yang sama seperti anjing mereka Odi kemarin. Di sini sang dokter kemudian mencurigai bahwa keracunan yang diderita oleh Kevin juga anjingnya Odi adalah ulah dari Natalie. Petugas kepolisian yang menginterogasi Natalie juga meyakini bahwa akibat kelainan kejiwaannya lah yang membuat Natalie tanpa sadar mencoba untuk membunuh suaminya dengan racun. Untuk membenarkan alibinya, Natalie akhirnya menaruh sebuah kamera di dalam kamarnya guna mencari bukti sebenarnya tentang apa yang telah terjadi terhadap keluarganya. Beberapa hari kemudian, Kevin yang telah sehat terlihat pulang ke rumah. Masih dalam keadaan kesal, Kevin yang juga mencurigai Natalie bahwa istrinya tersebutlah yang sengaja meracun dirinya dan juga anjingnya. Ketika malam datang, terlihat Natalie didatangi oleh seorang pemuda dengan membawa seikat bunga.
Pemuda itu lantas berusaha untuk memerkosa Natalie, namun Natalie yang berusaha melawan akhirnya meraih sebuah gunting di lantai dan dia tusukkan ke punggung pemuda tersebut. Singkat cerita, setelah kejadian itu Natalie dan juga Kevin diberitahu oleh polisi bahwa pemuda yang mencoba memperkosanya adalah ulah dari Jay yang dengan sengaja memposting foto Natalie di sebuah situs dewasa. Semua itu dilakukan oleh Jay untuk menakut-nakuti Natalie agar meninggalkan rumah tersebut dan kemudian membeli rumahnya. Di malam harinya, Kevin dan Natalie terlihat tidur dengan sebuah kamera yang masih menyala. Saat terbangun di pagi harinya, Natalie mendapati Kevin telah pergi yang terlihat sudah berada di kampus. Saat berada di kampus, Kevin tiba-tiba mendapatkan sebuah pesan dari Natalie yang memintanya untuk tidak usah pulang malam ini. Melihat hal itu membuat Kevin akhirnya tidak pulang dan memutuskan untuk menginap di rumah teman kampusnya bernama Avery. Namun sepertinya pesan tersebut bukanlah pesan yang dikirim oleh Natalie. Karena di malam harinya terlihat Natalie yang sangat khawatir dengan Kevin mencoba menelponnya, namun tidak dipedulikan oleh Kevin. Ketika sedang berendam di bak mandi, Natalie mendapatkan telepon dari Kevin yang menjelaskan bahwa alasannya tidak pulang karena siang tadi mendapatkan sebuah pesan dari Natalie. Mendengar hal itu, tentu saja Natalie mengelak dan mencoba menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah mengirimkan pesan tersebut. Di malam harinya, Natalie terlihat memeriksa rekaman video dari kamera yang kemarin dia pasang di kamarnya. Betapa terkejutnya Natalie melihat ada seorang pria kurus yang tiba-tiba saja keluar dari bawah kolong tempat tidurnya. Masih merasa penasaran dan juga ketakutan, tiba-tiba pria kurus tersebut muncul dari belakang Natalie yang dengan cepat langsung mendekap mulut Natalie. Saat tersadar, Natalie mendapati dirinya telah berada di dalam sebuah ruangan kecil dengan tangan yang telah terikat. Di dalam ruangan kecil tersebut terdapat sebuah kontrol rumah dan juga foto-foto orang yang pernah tinggal dan juga tewas di dalamnya. Beberapa saat kemudian muncul seorang pria kurus yang menyeramkan mencoba mendekati Natalie. Ternyata pria itu adalah selingkuhan dari Erin yang merupakan istri Jay yang ditemukan terbunuh. Pria itu menjadi gila dan kemudian meneror semua orang karena merasa tersakiti karena Erin yang telah berselingkuh. Jadi Erin yang merupakan istri Jay dahulu pernah berselingkuh dengan pria kurus ini. Tapi perselingkuhan itu berakhir dikarenakan istri Jay yaitu Erin mengkhianatinya dan berselingkuh dengan pria lain lagi. Karena rasa dendam yang sangat mendalam kepada Erin membuat pria kurus ini membalas dendam dengan bersembunyi di dalam rumah Erin dan kemudian membunuh Erin dan juga selingkuhan barunya. Mendengar hal itu membuat Natalie sedikit kasihan dan kemudian mencoba menyadarkan pria kurus tersebut bahwa apa yang telah dia lakukan salah dan tidak bisa dibenarkan. Pria kurus itu kemudian tersadar dan kemudian mendekati Natalie untuk menciumnya. Namun, tiba-tiba Kevin pulang ke rumah dan membuat pria itu mengingat kembali pengkhianatan yang dilakukan oleh Erin dulu. Dia kemudian mengunci setiap pintu rumah dan mengatur suhu ruangan menjadi lebih dingin. Ketika hendak dibunuh, Natalie berkata bahwa dirinya harus membunuh Kevin terlebih dahulu, yang kemudian dituruti oleh pria kurus ini. Setelah pria kurus yang merupakan penyusup di rumahnya pergi, Natalie lantas mempergunakannya untuk berusaha membebaskan ikatannya. Di dalam rumah, Kevin yang masuk ke kamar untuk tidur lantas dikejutkan bahwa wanita yang ada di ranjangnya bukanlah Natalie, melainkan mayat Dani, adik Natalie yang telah membusuk. Tiba-tiba dari belakang muncul penyusup tersebut yang dengan cepat berusaha membunuh Kevin. Di dalam ruangan, Natalie yang berhasil melepaskan ikatannya lantas berlari keluar untuk menyelamatkan suaminya. Kevin yang berusaha melawan si penyusup akhirnya harus kalah dan terlempar ke lantai. Menyadari Natalie yang berhasil kabur dari ruangannya, si penyusup tersebut kemudian berlari berusaha mencari keberadaan Natalie. Natalie yang bersembunyi di ruangan kerjanya lantas ditemukan si penyusup hingga terjadi sebuah perkelahian di antara mereka berdua. Di saat sudah terpojok dan pasrah akan dibunuh oleh si penyusup, tiba-tiba Kevin muncul yang dengan cepat memukulnya dari belakang. Melihat hal itu, Natalie kemudian bangkit dan segera membunuh si penyusup dengan menggunakan gunting. Kevin lantas minta maaf kepada Natalie dan juga polisi yang kemudian datang untuk mengolah TKP kejadian di rumah mereka. 1 bulan kemudian terlihat Natalie terkejut melihat pintu basement rumahnya terbuka kembali. Beberapa saat kemudian muncullah seekor anjing yang merupakan anjing baru miliknya. Natalie dan Kevin lantas memutuskan untuk pindah dari rumah tersebut.
Setelah mereka keluar, terlihat pintu ruangan basement tertutup dengan sendirinya dan film ini pun usai. Film ini memberikan rasa cukup mencekam bagi setiap orang yang melihatnya. Bagaimana menakutkannya bila rumah yang kita tinggali ternyata terdapat orang asing yang bersembunyi dan meneror diri kita. Meski ada beberapa part cerita yang menurut kami tidak penting tentang Nick dan Claudia, tapi secara keseluruhan film ini mampu memberikan kita shock terapi tentang rasa ketakutan yang cukup bagus. Secara keseluruhan kami memberikan nilai sebesar 7,5/10 dari keseluruhan alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan dan sampai jumpa lagi di alur cerita film horor selanjutnya.